Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendekatkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu Tuhan Kasih yang Kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menguburkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau kudus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia bab 31 ayat 7 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa.
berpujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua. Bacaan diambil dari kitab Ibrani bab 5 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus, ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-30 di tanggal 23-24 Oktober 2021 ini. Bacaan masih dari Injil Markus yang kali ini kita mendengarkan seorang buta pengemis di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, langsung ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
kata-kata dari si buta ini rupanya tidak membuat kenyamanan bagi orang-orang sekitarnya, termasuk juga para murid yang mendampingi Yesus di perjalanannya menuju ke Yerusalem. Maka untuk kedua kalinya ia pun berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kata-kata dari si buta Bartimius, anak Timius ini membuat Yesus memalingkan mukanya dan berkata kepada orang di sekitarnya, "Panggillah dia." Lalu akhirnya orang itu dihadapkan pada Yesus. Orang yang memanggilnya mengatakan, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Maka sama seperti kita yang hadir di sini yang biasanya lebih daripada 10-11 orang kali ini, karena sudah 2 bulan, 3 bulan tidak ada misa. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Maka kita semua dipanggil berdiri, berjalan menuju ke tempat ini, karena Yesus memanggil kita. Setelah sekian lama kita tidak memiliki misa bersama dalam bahasa Indonesia di tempat ini, maka Yesus kali ini memanggil kita, yang barangkali kita melupakan. Bukan mata kita yang buta, tetapi mungkin mata iman, mata hati kita buta, tidak melihat Yesus, bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sekali lagi kita pun diundang oleh Yesus seperti orang buta ini, menanggalkan jubahnya, segera berdiri, lalu mendapatkan Yesus. Yesus yang kita imani dan juga si buta ini mengimani, membuat dia percaya bahwa dalam percakapannya dengan Yesus, ia akan diselamatkan. Terlebih dengan matanya yang buta, maka Yesus mengatakan kepadanya, "Apa yang kamu inginkan dari aku?" Rabuni, dengan kata-kata Rabuni berarti secara akrab menyapa Yesus. Semoga aku dapat melihat. Maka kata-kata bisa melihat ini bagi orang buta ini adalah sesuatu yang sungguh besar. Sebelum ia berkata-kata dengan Yesus, dia sering mendengar bahwa Yesus orang Nazaret ini, sang anak Daud ini akan memberikan keselamatan. Maka kata-kata dari orang buta yang bukan murid Yesus ini lain dengan kata-kata dari murid Yesus, 2 orang bersaudara yang minggu lalu kita dengar, yaitu Yohanes dan Yakobus. Mereka menginginkan posisi di sebelah kanan dan kiri ketika Yesus menampakkan kemuliaannya. Berbeda dengan si buta ini, dia hanya menginginkan bisa melihat. Maka tidak hanya bisa melihat, akhirnya ia juga mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Maka seperti Bartimius dan juga orang-orang di sekitar Yesus, kita mengikuti Yesus dalam jalan yang bukan jalan kemuliaan saja, tetapi jalan salib. Yesus menuju ke Yerusalem, tapi ia menuju jalan salib sebelum ia dimuliakan. Maka pada hari ini kita pun diundang untuk menjadi pengikut Yesus, terutama pada hari Minggu ini kita memperingati seluruh dunia, yaitu hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95 dengan tema "Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar." Diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Tema hari Misi Minggu Sedunia kali ini mengajak kita untuk merefleksikan bahwa iman yang sudah kita miliki
kebanyakan kita semua orang Indonesia kan? Iya, baik dibaptis bayi maupun dibaptis dewasa, kita semua dipanggil menjadi misionaris. Bukan hanya imam, bruder, suster, biaran-biarati, tetapi kita semua yang sudah dibaptis Katolik dipanggil menjadi misionaris di tempat kita berada. Kebetulan kita berada di Kansai. Ada yang dari Shiga, ada yang dari Kobe tinggalnya, ada yang dari mana lagi? Osaka, dari Kyoto. Yang lainnya yang belum saya sebut, saya absen. Ada yang dari Tokyo, Burma. Oh iya, maka saya lihat wajahnya. Ya, selamat datang yang datang dari jauh. Kalian menjadi misionaris di tempat kalian masing-masing, sama seperti saya. Ini tahun ketiga saya di Kansai, di Gereja Mukunoso, tidak jauh dari sini. Maka kita pun dipanggil menjadi misionaris untuk mewartakan apa yang sudah kita terima, yaitu iman ketika kita dibaptis di tanah air kita masing-masing. Benar kan? Semuanya dibaptis, kecuali ada satu yang dibaptis di sini juga. Lalu Paus Fransiskus punya surat yang kali ini saya bacakan tadi, tapi saya akan menggarisbawahi kata-kata dia. Mereka yang paling lemah, terbatas, dan bermasalah dapat menjadi misionaris dengan cara mereka sendiri, karena kebaikan selalu dapat dibagikan kendati ada banyak keterbatasan yang mengiringi. Maka kalau kita melihat Paralimpik, Olimpiade untuk orang-orang cacat yang ada di Tokyo beberapa waktu yang lalu, kita berdecak kagum mereka yang tidak memiliki badan secara lengkap bisa naik sepeda, mengarungi samudra, berenang, dan seterusnya. Saya yang punya alat lengkap, tangan, kaki, tidak bisa berenang. Maka sesuatu yang menjadikan kita semangat bahwa hidup kita tidak berhenti di saat pandemi seperti ini, tapi kita harus gigih berjuang untuk memperjuangkan kehidupan kita sehari-hari. Pasti banyak kecemasan dan juga kekhawatiran. Kebanyakan dari kita tidak bisa meninggalkan Jepang untuk kembali ke tanah air, tapi beberapa orang termasuk Romo Juang punya tekad bulat untuk bisa bertemu keluarganya dan kayaknya kembali ke Jepang. Saya takut mungkin karena sudah tidak memiliki orang tua dan tidak punya kewajiban moral untuk kembali ke Indonesia karena sudah tidak punya orang tua. Lain bagi mereka yang masih memiliki orang tua, mungkin kesempatan yang bisa digunakan untuk kembali dan akhirnya selamat kembali ke Jepang. Tapi mereka yang baru belum bisa datang ke Jepang. Inilah tantangan bagi kita semua di masa pandemi ini. Apakah kita bisa membagikan apa yang sudah kita miliki dan kita terima, kita dengar bagi orang-orang sekitar kita. Gereja mengajak kita sekali lagi bahwa kita tidak hidup sendiri, tapi hidup berdampingan dengan orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan kita. Maka di Jepang ini kita masih hidup dalam suasana yang mereda akibat pandemi yang meluas, dan kita melihat negara lain ada kecemasan seperti Inggris dan juga Rusia. Maka memasuki masa winter ini, musim dingin, semoga kita yang di Jepang ini juga semakin dikuatkan dan dijauhkan dari pandemi yang selalu berkelanjutan ini. Dan kita serahkan semuanya kepada kebesaran dan kerahiman Tuhan. Semoga karya misionaris yang sudah tersebar di seluruh dunia menular bagi kita semua, membawa surat kabar sukacita itu bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan kita sehari-hari di tempat kita bekerja, bersekolah, berkarya, dan bergereja.
Semoga kita semua menjadi garam dan terang dunia. Bukan hanya di gereja misa Indonesia ini, tapi juga dimanapun kita pergi ke misa lokal di mana kita berada. Itulah ajakan dari gereja di Osaka ataupun di tempat kalian masing-masing. Bersimpati, empati dengan keadaan kalian sekelilingnya di gereja lokal, menjadi bagian dari panggilan kita masing-masing ketika kita berada di Jepang ini. Amin. Kita berdiri, kita mendoakan doa. Aku percaya, rumusan singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Tuhan bersabda kepada kita bahwa iman kita kepadanya akan membawa kita kepada keselamatan. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, agar selalu diteguhkan dalam iman dan digabungkan di dalam keselamatannya. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, semoga kita semakin memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan kehendak Allah, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh karena perwataan Kristus yang sesungguhnya di dalam diri dan hidup kita. Mari kita mohon. Tuhan dengarkan doa. Bagi pemimpin bangsa dan para pegawai pemerintah, semoga para pemimpin bangsa dan pegawai pemerintah menjalankan karya pelayanan mereka dalam cita kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Mari kita mohon. Tuhan dengarkan umat-Mu. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan, semoga mereka yang berkecukupan tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka dalam perkembangan bangsa serta kesejahteraan bersama. Mari kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kita amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudara kita, sehingga hati kita terbuka untuk memperbarui diri dan semakin beriman kepada Tuhan dengan bertobat terus-menerus. Mari kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita hening sejenak untuk intensi kita masing-masing. Tuhan Allah kami harus mengakui kata-kata bagus tidak berarti bila tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami dan hidup kami sama dengan doa kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu, kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat, kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan, kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Thomas Aquinas Maeda Mangyo dan Paulus Sakai Tosihiro serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu,
Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan jangan lupa kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai pada hari-hari kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan aman dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, dan damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Berilah damai satu sama lain. Kita dengarkan lagu anak domba. Anak domba. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi sabda saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka, dan kelak Kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersama-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat sore umat terkasih dan ramah sekalian. Terima kasih kepada Romo yang sudah memimpin misa minggu ke-30 pada hari ini, dan kepada pengurus yang sudah bekerja hari ini. Untuk jadwal misa bulan depan di Gereja Kobe, tanggal 7 pukul 4 sore. Untuk lokasinya bisa dilihat di notes grup Kelkap. Bagi yang belum masuk, bisa memberitahukan saya dan akan di-invite ke grup Kelkap. Minggu kedua bukan tanggal 7 kan ya? 14. Tanggal 14, nanti dialog. Setelah misa berakhir, dimohon kerjasama umat untuk membersihkan kursi tempat duduk menggunakan tisu basah yang tersedia di pintu depan. Untuk jadwal misa lebih lengkap akan dipost di grup Kelkap. Apakah ada yang baru pertama kali datang atau sedang travel ke Kansai? Mungkin bisa memperkenalkan nama dan sedang apa di sini? Apakah ada? Sepertinya ada. Ya, mungkin kakak yang berbaju kuning dan temannya Kak Mega boleh memperkenalkan diri sebentar untuk nama dan sedang apa di sini. Silakan maju ke depan. Di tengah silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Chris dan istri saya Nova. Kami kebetulan tinggal di Takasaki di Gunma. Ini cuma lagi liburan di sekitar Osaka, besok ke Kobe dan kemarin ke Kyoto. Ini cuma ketemu untuk Nova, teman dari Mega. Ya, dan sekalian mau ikut misa di sini. Terima kasih. Selamat datang di Kansai, semoga jalan-jalannya lancar dan sukses. Ya. Selamat malam, namanya Jason, di Osaka, sedang belajar bahasa Jepang. Indonesianya dari mana, Kak? Dari Bandung, Jawa Barat. Banyak orang Bandung sih. Oh, iya, banyak orang Ya, Bandung. selamat datang. Selamat Terima datang. kasih. Selamat datang untuk Kak Kris dan Kak Nova yang sedang jalan-jalan di Kansai. Semoga jalan-jalannya sukses dan penuh memori hari ini. Dan untuk Jason yang selamat datang dan bergabung di Kansai, mungkin baru pertama kali di gereja di Misa Indonesia. Kami ada 3 kali misa untuk minggu kedua di Kobe. Mungkin belum masuk ke grup, bisa nanti di-invite. Dan minggu ketiga ada di Mukunoso di Hyogoken juga. Lalu minggu keempat hari Sabtu ada di Umeda seperti hari ini. Jam-jamnya dan jadwalnya akan di-post di notes group Kelkap, mohon dilihat. Sekian pengumuman, apakah ada tambahan? Ya, terima kasih semua yang sudah hadir. Lebih banyak daripada di gereja saya sendiri. Mungkin karena Umeda ini strategis, sedangkan Mukonoso itu mungkin nggak dikenal, jadi ya nggak ada yang berminat. Tapi nggak apa-apa, tetap saya jadwalkan. Terima kasih. Ya, di tempat ini gereja yang bagus. Pengalaman saya di sini mungkin bisa bahasa Inggris ya, tapi sekarang Sabtu nggak ada lagi. Jadi sekarang kembali lagi bisa bahasa Indonesia. Semoga tidak ada King Kyujitai lagi, emergency COVID, jadi kita selalu ada misa di hari Sabtu keempat. Saya tadi ada kelupaan lagu yang saya siapkan untuk Bartimius orang buta pengemis. Kita mendengarkan lagu anak kecil ini yang buta, yang mungkin kita kenal lagunya cuma 2-3 menit. Kita hening sejenak untuk Grace ya.
jalanmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memohon padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan itu, namun hatiku tetap memohon padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Baik, kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai.